Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Foman Citra Rahayu dari kelas 8B nomor absen 15. Di sini saya akan membawakan podcast mengenai sejarah Hari Raya Nyepi dalam agama Hindu. Adapun beberapa topik yang saya bahas dalam podcast hari ini adalah yang pertama, sejarah dan makna Hari Raya Nyepi. Nyepi berasal dari kata sepi yang artinya sunyi atau senyap. Hari Raya Nyepi merupakan perayaan Tahun Baru Hindu berdasarkan penanggalan pada kalender Caka yang dimulai sejak tahun 78 Masehi. Dalam perhitungan kalender Caka, satu tahun memiliki 12 bulan dan bulan pertamanya disebut Chaitra Masa. Tidak seperti perayaan Tahun Baru Masehi atau tiap 1 Januari, Tahun Baru Saka dimulai dengan menyepi dan melaksanakan catur berata penyepian dan tidak ada aktivitas seperti biasa alias dilarang dan dihentikan selama Hari Raya Nyepi berlangsung. Hari Raya Nyepi tercipta berdasarkan cerita dari kitab suci Weda yang menceritakan di mana pada awal abad Masehi bahkan sebelumnya, negeri India dan wilayah sekitarnya digambarkan selalu mengalami krisis dan konflik sosial berkepanjangan. Pada saat itu, banyak terjadi pertikaian antar suku-suku bangsa, contohnya seperti suku Saka, Pahiava, Yuezhi, Yavana, dan Malaya, dengan kondisi menang dan kalah yang silih berganti. Gelombang perebutan kekuasaan antar suku pada akhirnya menyebabkan terombang-ambingnya kehidupan beragama itu. Dan pertikaian yang panjang pada akhirnya suku Saka yang menjadi pemenang di bawah pimpinan Raja Kasika I yang dinobatkan menjadi raja dan turunan Caka. Berkat kepemimpinan Raja Kanishka I yang berhasil menyatukan bangsa yang tadinya bertikaian dengan paham keagamaan yang saling berbeda. Untuk memperingati hal baik yang terjadi di bawah kepemimpinan Raja Kanishka I, maka terciptalah Hari Raya Suci Nyepi. Sejak itu pula kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan beragama di India ditata ulang. Adapun tujuan utama dari Hari Raya Nyepi adalah memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk menyucikan buana alit atau alam manusia dan buana agung alam semesta. Topik yang kedua membahas mengenai fakta menarik Hari Raya Nyepi. Seperti hari raya keagamaan lainnya, Hari Suci Nyepi juga memiliki ciri khas tersendiri dan berbagai rangkaian kegiatan yang harus dilakukan selama hari raya berlangsung. Nah, berikut ini beberapa fakta menarik seputar Hari Suci Nyepi yang perlu kamu ketahui. Yang pertama, harus sunyi selama 24 jam. Setiap penganut agama Hindu pada saat Hari Raya Nyepi wajib untuk tetap sunyi selama 24 jam. Ini dilakukan dengan tidak menyalakan lampu, listrik, berbicara, berangkat kerja atau sekolah dan hal-hal lainnya yang bisa menimbulkan suara atau menunjukkan tanda kehidupan selama hari raya berlangsung. Aktivitas sunyi ini dilakukan karena Hari Raya Nyepi ini dipercaya memiliki tujuan untuk mengelabui setan-setan yang ada dengan berpura-pura untuk tidak ada kehidupan selama seharian penuh, agar setan-setan pembawa bencana atau petaka dapat pergi. Yang kedua, istilah untuk larangan yang tidak boleh dilakukan di Hari Raya Suci Nyepi. Terdapat beberapa aturan dan larangan yang tidak boleh dilanggar oleh umat Hindu selama hari Nyepi, yaitu amati geni. Aturan ini bersifat larangan. Semua umat Hindu yang merayakan Nyepi dilarang menyalakan api, cahaya, dan listrik, atau menunjukkan sifat amarah seperti nyala api. Amati lelanguan merupakan larangan bagi siapapun untuk berpergian, melakukan kegiatan foya-foya atau bersenang ria secara berlebihan. Biasanya aturan ini diikuti dengan berpuasa penuh selama hari raya Nyepi. Selanjutnya ada amati karya. Aturan wajib saat Nyepi berikutnya adalah amati karya, yang berarti tidak boleh bekerja selama perayaan Nyepi. Yang ketiga ada contoh berbagai ritual di hari raya Nyepi.
Ritual nyepi dimulai pada pukul 06 pagi hingga 06 pagi keesokan harinya sesuai kehitungan waktu setempat. Di Bali sendiri, sebagai kota dengan penganut agama Hindu terbanyak di Indonesia, pelaksanaan nyepi lebih khidmat lagi karena semua kegiatan ditiadakan, termasuk pelayanan umum seperti Bandar Udara Internasional pun ditutup, namun tidak untuk rumah sakit. Sama seperti perayaan hari keagamaan lainnya, Nyepi juga memiliki rangkaian kegiatan yang wajib dilakukan umat Hindu. Berikut ini baik sebelum Hari Raya Nyepi dan sesudahnya. Yang pertama ada melasti. Upacara ini dilakukan 3 atau 2 hari sebelum Nyepi. Umat Hindu melakukan penyucian dengan melakukan upacara melasti atau juga disebut melis. Pada hari itu, segala sarana persembahyangan yang ada di pura diarak ke pantai atau danau untuk dibersihkan dan disucikan. Bagi umat Hindu, laut atau danau adalah sumber air suci dan dipercaya dapat menyucikan segala leteh di dalam diri manusia dan alam. Kemudian di sekitar laut atau danau itu pula umat Hindu akan melakukan sembahyang bersama. Di Bali sendiri ada Pantai Sanur, Pantai Klotok, dan Pantai Candidase yang sering dijadikan tempat untuk proses melasti. Yang kedua ada upacara Butayatnya. 1 hari sebelum Nyepi, yaitu pada Tilem Sasih Kesange atau bulan Mati ke-9, seluruh umat Hindu melaksanakan upacara Butayatnya. Makna dari upacara Butayatnya ini ditujukan kepada Sang Buta Raja, Buta Kala, dan Batara Kala dengan memohon supaya mereka tidak mengganggu umat. Di kalangan masyarakat Hindu, Buta Kala dianggap akan menimbulkan penyakit, malapetaka, dan kematian. Saat upacara Butayatnya, seluruh masyarakat dari segala tingkatan akan mengambil salah satu caruk atau semacam sesajian menurut kemampuannya. Upacara Butayatnya itu masing-masing bernama Pancasata atau kecil, Pancasana atau sedang, dan Tawur Agung atau besar. Tawur atau pecaruan sendiri merupakan penyucian pamarisuda Buta Kala dan segala leteh atau kekotoran diharapkan sirna semuanya. Caru yang ada di rumah masing-masing terdiri dari nasi manca atau 5 warna berjumlah 9 tanding atau paket beserta lauk pauknya seperti ayam brumbun disertai tetabuhan arak atau tua. Yang ketiga ada ngerupu atau pengerupuan atau biasa disebut dengan pawai ogoh-ogoh. Prosesi tawur atau pecaruan biasanya diikuti oleh upacara pengerupuan. Di bagian ini umat Hindu akan melakukan beberapa ritual, di antaranya adalah menyebar nasi tawur, mengobori rumah dan seluruh karangan, menyemburi rumah dan karangan dengan mesiu, serta memukul-pukul benda-benda apa saja atau biasanya kentongan hingga bersuara ramai. Tahapan ini dilakukan untuk mengusir Buta Kala dari rumah, karangan, dan lingkungan sekitar. Di Bali, pengerupukan biasanya dimeriahkan dengan pawai ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh merupakan perwujudan Buta Kala yang diarak keliling desa dan kemudian dibakar di atas api unggun. Tujuannya sama, yaitu untuk mengusir Buta Kala dari lingkungan sekitar. Biasanya, ogoh-ogoh digambarkan berupa boneka raksasa yang terbuat dari kertas dan bambu. Yang keempat ada Hari Raya Nyepi. Keesokan harinya yaitu pada Pinanggal Pisan Sasi Kedasa atau tanggal 1 bulan ke-10 tibalah Hari Raya Nyepi sesungguhnya. Pada hari raya ini, suasana akan terasa seperti kota mati. Tidak ada kesibukan, aktivitas pada umumnya. Di hari ini, umat Hindu akan melaksanakan Catur Brata Penyepian. Catur Brata Penyepian meliputi 3 aturan Hari Raya Nyepi, yakni amati geni, amati karya, dan amati lelanguan. Dalam Catur Brata Penyepian ini ada beberapa hal yang biasanya dilakukan umat Hindu, yaitu brata atau mengekang hawa nafsu seperti berpuasa, ada yoga atau hubungan jiwa dengan Paramatma atau Tuhan, ada tapa atau latihan ketahanan menderita,
ada juga samadhi atau menunggal kepada Tuhan yang tujuan akhirnya adalah kesucian lahir batin. Semua itu menjadi kewajiban bagi umat Hindu agar memiliki kesiapan batin untuk setiap tantangan kehidupan pada tahun yang baru. Yang kelima ada ngembak geni atau ngembak api. Rangkaian terakhir dari perayaan tahun baru Saka atau hari suci Nyepi adalah hari ngembak geni yang jatuh pada Pinanggal Pingkalih atau tanggal 2 Sasih Kedasa bulan ke-10. Pada hari ini tahun baru Nyepi sudah memasuki hari kedua. Umat Hindu akan melakukan Dharma Santi atau silaturahmi dari siang hingga sore hari. Dharma Santi dilakukan dengan keluarga besar dan tetangga, mengucap syukur dan saling memaafkan satu sama lain untuk memulai lembaran tahun baru yang bersih. Inti Dharma Santi adalah filsafat Tatwamasi yang memandang semua manusia di seluruh penjuru bumi sebagai ciptaan ide Sang Hyang Widiwasa. Karena itu, setiap manusia hendaknya saling menyayangi satu dengan yang lain, memaafkan segala kesalahan dan keliruan, serta hidup damai dan rukun. Yang keenam ada omet-ometan. Bersamaan dengan hari ngembak geni, ada tradisi unik turun-temurun bernama omet-ometan yang hanya bisa ditemui di daerah Sesetan Denpasar. Tradisi omet-ometan biasanya diikuti oleh para pemuda-pemudi setempat yang belum menikah dari usia 17 tahun hingga 30 tahun. Omet-ometan dimulai dengan sembahyang bersama lalu akan dibagi dua kelompok, yaitu laki-laki dan perempuan. Kedua kelompok ini akan berdiri berhadapan. Nantinya kedua kelompok ini tarik-menarik, berpelukan, menciuman pipi sambil disiram air oleh semua masyarakat yang hadir. Namun sebelum itu, semua peserta omet-ometan diwajibkan mengikuti upacara atau sembahyang di Pura Banjar. Yang ketujuh adalah Mebuk Bogan. Tradisi Mebuk Bogan juga dilakukan oleh warga desa adat Kedonganan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung. Tradisi ini diambil dari kata buk, artinya tanah atau lumpur, untuk membersihkan diri saat menyambut tahun yang baru. Sesuai namanya, dalam tradisi Mebuk-Bogan, setiap orang akan mengotori badan mereka dengan lumpur. Jadi bisa dibilang ini seperti perang lumpur. Perang lumpur ini boleh diikuti oleh kaum laki-laki maupun perempuan dari semua usia. Setelah kotor-kotoran dengan lumpur, semua peserta akan berjalan menuju pantai di bagian barat untuk membersihkan diri. Meski terkesan aneh, tradisi Mebuk-Bogan sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan masih dilestarikan setelah sempat terhenti selama 60 tahun dan mulai ramai lagi pada tahun 2015. Selanjutnya yang keempat adalah makanan khas Hari Raya Nyepi. Terdapat beberapa makanan atau hidangan tradisional yang sering muncul menjelang Hari Raya Nyepi dan sesudah Nyepi. Apa saja ya? Yang pertama ada nasi tempeng, yang merupakan makanan tradisional khas Gianyar, Bali. Ciri khas nasi tepeng dilihat dari isinya seperti kacang panjang, kacang merah, nangka muda, terong, daun kelo, dan kelapa parut di atasnya. Yang kedua ada lawar yang terbuat dari campuran sayur, daging cincang, dan bumbu khas Bali. Yang ketiga ada entil, adalah sajian sejenis ketupat terbuat dari beras dan dibungkus daun, lalu diikat dengan bambu. Zaman dahulu, entil kerap disajikan sebagai hidangan utama saat tahun baru Saka, terlebih saat hari Nyepi tidak boleh menyalakan api. Yang keempat adalah pulung Nyepi, yang merupakan hidangan dengan campuran kedua tepung itu dikukus, diuleni, dibentuk, dan direbus hingga matang, lalu ditambahkan parutan kelapa muda di atasnya. Yang kelima ada cerorot, yang adalah kue basah khas dari Hari Raya Nyepi dengan bentuk memanjang seperti kerucut karena dicetak dengan kulit ental. Yang keenam ada ayam betutu, adalah hidangan yang biasanya dijadikan sajian untuk acara sesembahan. Yang ketujuh ada jajan apem, yang terbuat dari adonan fermentasi tepung beras yang dicampur dengan tape, singkong, dan air kelapa. Dan yang terakhir yang ke-8 ada ketongkol, yang paling nikmat disantap bersama dengan sayur, lauk pauk, dan sambal mata khas Bali. Setelah kita membahas topik-topik mengenai sejarah Hari Raya Nyepi dalam Hindu,
kita dapat memahami bahwa Hari Raya Nyepi Hindu itu kita tidak boleh melakukan kegiatan seperti yang disebutkan sebelumnya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun salah pengucapan yang saya sebutkan tadi. Jika kalian ingin mengetahuinya lebih lanjut dan jika ada yang kurang dari penjelasan saya, kalian bisa tolong perbaiki di kolom komentar. Sekian dari saya. Terima kasih. Om Santi Santi.